Di sini ada berita Anies Baswedan nilai peluang menang di Pilpres 2024 lebih besar bersama Caimin dibanding AHY. Nah, akhirnya dari sini semuanya terungkap dengan jelas ya. Dan bahkan juga Anies Baswedan sudah mulai terang-terangan mengatakan ini. Apakah tidak ingin ya Demokrat kembali di koalisi perubahan? Ya, karena ada banyaknya dukungan koalisi itu akan menentukan jumlah suara juga sih. Tetapi di sini Anies ya, kayaknya sudah tidak mau ya Demokrat kembali ke koalisi perubahan, apalagi dengan pernyataan Anies seperti ini. Anies Baswedan nilai peluang menang di Pilpres 2024 lebih besar bersama Caimin dibanding AHY. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Daulay. Kalau dalam dunia marketing Anda tidak punya selling point untuk menarik minat pembeli, Gus. Dengan kata lain, Anda hanyalah anak pepo yang masih terlalu bocil dalam berpolitik. Sabarlah, Gus. Anies memang begitu kalau lagi lapar. Ya, kalau dilihat dari surat Anies Baswedan yang beredar kemarin itu terang-terangan yaitu menunjuk AHY sebagai cawapres dari Anies Baswedan. Tetapi ketika Surya Paloh menegaskan Caimin adalah cawapres dari Anies Baswedan dan juga langsung disetujui oleh Anies Baswedan. Selang beberapa hari akhirnya terungkap sudah, yaitu Anies Baswedan bahkan menilai peluang menang di Pilpres bersama Caimin itu lebih besar dibandingkan AHY. Nah, dari sini bahkan juga PKS yaitu sepakatlah dengan Anies Baswedan. PKS dukung penuh Anies Caimin, peluang menang kian besar. Waduh, saya nggak mengerti ya kira-kira perasaan AHY bagaimana ya. Apalagi pada waktu itu merasa dihianati dan lain sebagainya, kecewa berat tiba-tiba ada omongan seperti ini. Saya di sini juga masih ingat ada berita yaitu Anies dan Muhaimin bahkan juga mengajak Demokrat kembali. Di sini bahkan juga dari kader Demokrat kita sudah move on, tidak ada CLBK. Apakah di sini cinta ditolak akhirnya ya mengatakan hal seperti itulah. Porsi kemenangan lebih besar memilih Caimin ketimbang AHY ya. Kemungkinan bisa jadi seperti itu. Di sini dari Kompas TV, DPP Partai Demokrat memastikan tidak akan kembali lagi ke koalisi perubahan untuk persatuan setelah Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa PKB berkoalisi mendeklarasikan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Hirsaki Mahendra Putra mengatakan keputusan Majelis Tinggi partai sudah sangat tegas memutuskan Demokrat keluar dari koalisi perubahan dan mencabut dukungan kepada Anies Baswedan. Menurutnya keputusan tersebut sudah bulat meski Anies maupun Muhaimin berharap Demokrat kembali ke KPP. Dan di sini bahkan juga sudah menjelaskan kita move on, tidak ada CLBK, cinta lama bersemi kembali, sudah cukup, jangan sampai pernah dihianati sekali. Masih terus jadi bucin budak cinta, cukuplah di ghosting, digantung sekali, ujar Hirsaki DPP Partai Demokrat pada 9 September. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentarnya bagaimana ya di sini ketika menanggapi berita yang berjudul Anies Baswedan sudah mulai terang-terangan yaitu peluang menang di Pilpres 2024 lebih besar bersama Caimin dibanding AHY. Nah, di sini dari Junto, belajarlah dari pengalaman, Gus. Saya turut prihatin. Nah, bahkan di sini yaitu Sekjen PDIP jawab isu Demokrat dukung Ganjar Presiden, ya kemungkinan besar akan merapat di PDIP. Ya, tetapi kita tidak tahu lagi lah. Tetap pada waktu lalu juga Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono bahkan juga memuji-muji Megawati, Ketua Umum PDIP, kita tidak saling menyakiti dan lain sebagainya. Apakah itu juga ada kode-kode yaitu ingin merapat ke PDIP? Artinya kalau merapat ke PDIP akan berseberangan lah dengan Anies Baswedan dan Caimin, yaitu untuk menangkan Ganjar Pranowo di sini. Ya, semoga sajalah, saya harapnya seperti itu sih. Di sini Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto buka suara terkait dengan komunikasi politik dengan Partai Demokrat semakin intens. Namun, Hasto belum bisa memberikan jawaban pasti apakah Demokrat akan bergabung bekerja sama memenangkan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Komunikasi politik sudah dijalankan sejak rapat kerja nasional yang ketiga, kata Hasto di
kawasan Senen, Jakarta Pusat pada 9 September. Hasto menambahkan Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah menemui Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Selain itu, Hasto juga mengatakan dirinya sudah menemui Sekjen Partai Demokrat Teguh Rifki. Hasto melanjutkan komunikasi politik yang intens juga terus dilakukan, termasuk melalui Utut Adianto, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah. Ya, di sini bahkan juga dari CNN Indonesia, PDIP segera gelar rapat konsolidasi koalisi bahas Demokrat. Ini kayaknya beneran ya, kemungkinan akan bergabung ke PDI Perjuangan setelah secara tidak langsung ditolak yaitu AHY sebagai cawapres, dan bahkan juga Demokrat juga sudah hengkang dari koalisi perubahan dan kayaknya di sini akan merapat ke PDIP dan akan melawan yaitu Anies Baswedan dan juga Caimin. Ya, bisa jadi kalau memang Demokrat memutuskan bergabung ke PDIP dan mendukung Ganjar Pranowo. Di sini bahkan PDI Perjuangan bakal menggelar rapat konsolidasi bersama partai koalisi pendukung baca pres Ganjar Pranowo pada Rabu 13 September mendatang. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menyebut salah satu pokok pembahasan dalam rapat konsolidasi itu terkait wacana bergabungnya Partai Demokrat ke dalam koalisi. Diketahui wacana ini mencuat usai Demokrat secara resmi mundur dari koalisi perubahan untuk persatuan serta mencabut dukungan untuk Anies Baswedan sebagai capres terkait dengan kerjasama mengusung Pak Ganjar karena PDIP sudah bersama-sama P3, Perindro, dan Hanura. Tentu saja juga akan kami bahas secara bersama-sama tentang ketentuan pintu yang dilakukan oleh Partai Demokrat, ujarnya kepada wartawan. Nah, seharusnya seperti ini ya, kalau sudah ada koalisi seharusnya ada apa-apa itu ya dirapatkan, dimusyawarahkan, bukan kayak yang kemarin tiba-tiba memilih Caimin dan bahkan dari situ PKS dan juga Demokrat bahkan tidak ada kabarnya. Tiba-tiba Caimin dipilih sebagai cawapres dan bahkan juga langsung disetujui oleh Anies Baswedan. Seharusnya seperti inilah, sesama koalisi ya saling dirapatkan, saling berembuk dan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Ya, semoga sajalah berita ini benar adanya, Demokrat segera merapat ke PDIP. Jadi di sini kan benang merahnya sudah semakin jelas ya. Ternyata koalisi di sini bubar bukan karena cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo, tetapi ya masalah di internalnya sendiri. Karena memang pada waktu lalu koalisi perubahan memilih cawapres itu juga tidak diketok-ketok palu, dan akhirnya juga di penghujung Pak Surya Paloh memilih Caimin sebagai cawapres dan akhirnya juga diamini oleh Anies Baswedan dan akhirnya dideklarasikan Caimin sebagai cawapres. Jadi di sini bukan karena cawe-cawe Presiden Joko Widodo. Dan akhirnya pun dari berita ini, yaitu bahkan ada berita yang berjudul Anies Baswedan juga sudah terang-terangan, yaitu memilih Caimin itu peluangnya lebih besar lah dibandingkan dengan AHY. Ya, apapun itulah pada Pilpres 2024 semoga saja juga berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman, dan yang paling penting adalah berjalan dengan jujur dan juga adil.